Ya, oke, selamat datang kembali di Sapu Channel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Dan sekarang sudah ada di samping saya Om Fendi Dungga, aka Om Stanley. Ya, jadi kali ini kita akan bahas tentang kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sumba untuk mengunjungi lokasi food estate di Sumba Tengah. Kunjungan Presiden Jokowi ini di kemudian hari menimbulkan pro dan kontra berkaitan dengan kunjungan Presiden Jokowi. Bagaimana kemarin sempat ikut juga euforia masyarakat Sumba kedatangan Bapak Presiden Jokowi di Sumba. Begini, yang pertama, macam serius lagi. Jadi, Saya kalau untuk mengikuti euforianya ya hanya sekedar ya. begitu saja tapi maksudnya tahu bahwa presiden ada datang di Sumba, ya tahu itu sebagai euforia. Cuman kalau mengikuti sampai pergi langsung melihat langsung Bapak Jokowi, ya hanya sekedar tahu saja maksudnya lewat media sosial, YouTube apa, tapi untuk pergi nonton langsung tidak kayak begitu sebenarnya. Itu euforia menurut pendapatnya saya begitu. Iya. Oh, berarti kemarin tidak ikut memang itu yang mau Iya, pergi mama brutal orang sampai kasih jatuh pas pampres. sampai itu baru sudah tahu bahwa pas pampres tidak ada harga diri itu di situ itu. Di Sumba ya? Di Sumba itu memang. Mama lagi. Nah, mama. Tapi yang apa enggak? Yang pas pemberitaan itu yang buat yang mama dari Momere sebenarnya salah dia. Ini juga perlu klarifikasi dari mungkin pihak media, karena kebanyakan yang bisa lihat juga di YouTube kamu. Ini mereka bilang mama dari Kabupaten Sika Momere, padahal itu mama dari Sumba kan tidak enak kok kalau mama dari Sumba dengar apa kan mereka protes juga kita yang membuat itu menjadi viral. Tapi bukan kita yang disebut begitu toh. Iya. Ya, jadi itu buat kalian netizen siapapun yang bilang itu mama dari Sikai, sebenarnya itu dari Sumba ya. Nah, benar. Ada kecemburuan sosial dalam hal ini, kecemburuan bahwa kenapa bukan tempat asalnya kami disebut gitu. Padahal kami yang viralkan itu. Yang viralkan. Jadi kemarin hari harus Sumba. Ya, jadi kemarin itu memang benar-benar ramai. Banyak sulit dikendalikan euforia masyarakat, keinginan untuk melihat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang kedua kali datang ke Sumba, ke Sumba Tengah. Dan kedatangan beliau ini di kemudian hari menimbulkan pro dan kontra. Nah, setelah beliau datang, banyak netizen, para tokoh-tokoh, entah itu yang berseberangan dengan beliau, berseberangan secara politik maupun yang menyerang dia secara pribadi, mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu melanggar protokol kesehatan. Artinya dia membuat keramaian. Ya, dan sampai hari ini pro dan kontra itu belum selesai. Bahkan sampai hari ini masih juga diperdebatkan apakah Presiden Jokowi ini memang menimbulkan keramaian, melanggar protokol kesehatan begitu ya. Jadi sebenarnya menurut kamu itu bagaimana? Menurut saya ini kan disebut bahwa ada pro dan kontra. Ya. Kalau saya tidak pro dan juga tidak kontra. Tidak kontra ya. Terasa nih kira-kira karena begini no. Biasa mendukung Prabowo. Ini untuk Prabowo. Maju yang ketiga kali. Kalau untuk saya itu gagal. maju untuk gagal yang ketiga kali. Tidak pro dan tidak kontra. Dalam artian bahwa mau dibilang saya tidak pro. Kenapa saya tidak pro? Karena memang di situ ada mau bilang ada unsur dan tidaknya untuk melanggar protokol kesehatan itu. Yang lebih berwenang untuk menjelaskan itu mungkin pihak kesehatan yang bertugas begitu dinas kesehatan. Tapi ketika maksudnya ditanya tentang pandangannya saya, apakah itu melanggar atau tidak, apakah saya pro dan saya kontra, saya sudah bilang tadi bahwa saya tidak pro dan saya tidak kontra.
sehingga saya di pihak yang netral begitu. Karena kenapa saya bilang tidak pro tadi kembali, kenapa saya bilang tidak pro? Saya melihat memang apa ada unsur kesengajaan atau tidak, karena yang disebut apa melanggar protokol kesehatan itu menurut pendapatnya saya ketika kita mengundang seseorang itu kita dengan sengaja kita mengundang seseorang banyak orang untuk mengikuti acara atau kegiatan atau macam pesta-pesta lah kita itu sengaja. Tapi ada juga yang tidak disengaja. Nah, kalau tidak disengaja seperti itu kan kalau ini Angwa nonton dia punya video di YouTube itu loh. Itu kalau memang tidak disengaja, kok kenapa ada bagi-bagi hadiah, ada apa macam-macam dibiarkan macam seakan-akan mendukung karena ada pembagian hadiah aja tadi. Nah itu makanya saya bilang saya tidak pro dan juga tidak kontra, tapi saya ada di pihak yang netral. Nah itu baru seakan-akan bagaimana ada unsur kesengajaan sekaligus ada unsur tidak kesengajaan juga. Nah itu yang saya melihat ya mungkin karena ya begitulah. Jadi memang kalau kita lihat dari video-video yang beredar di media sosial itu Presiden Jokowi bagi kaos, ada lagi souvenir. Nah, jadi secara tidak langsung dia mengundang orang untuk mendekat pada dia. Tapi ada satu video itu mungkin di Maumere yang saya nonton itu. Dia ketika ada kerumunan dia ada satya raga, dia sempat bahasa tubuhnya dia bilang dia ngomong di masyarakat yang pada waktu itu di jalan itu supaya memakai masker. Apakah itu dia punya bahasa tubuh untuk memakai masker atau maksud lain daripada dia? Gitu. Saya sempat nonton juga itu video. Karena begini bahwa mungkin dalam pemikirannya seorang Bapak Presiden yang terhormat memang kerumunan tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, mungkin karena begitu dia punya semacam niatnya dia. Tapi kalau ya namanya Presiden Jokowi sendiri berpikir akan keselamatan masyarakatnya, yang dikatakan begitu ya. Dan euforia kemarin memang tidak disengaja menurut saya. Kita lihat di video dan di pemberitaan itu bahwa dia datang ke Sumba dalam rangka kunjungan kerja, jadi tidak ada sama sekali dengan undangan untuk berkumpul di satu tempat. Dia tidak ingin menyambut beliau. Jadi memang itu murni euforia masyarakat yang ingin melihat Presiden Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Jadi saya lihat di video dan saya sempat juga lihat langsung kedatangan Presiden Jokowi, dan masyarakat itu baik dari kampung, dari desa, bahkan turun ke kota untuk demi melihat ini Bapak Presiden Jokowi yang datang ke Sumba melihat program yang dicanangkan oleh beliau, dan menurut saya sangat membantu masyarakat. Begitu ya. Di situ juga beliau saat berada di mobil presiden, beliau itu tidak turun dari mobil, tetap di dalam mobil presiden, mengenakan masker dan bahkan tidak bersalaman, hanya buka kaca dan melambaikan tangan. Begitu. Tapi itu tadi yang aku bilang bahwa secara tidak langsung dia menarik orang untuk mendekat. Menarik orang dengan sendiri kan begini toh. Ketika kita jalan, kita sebagai orang biasa berbeda dengan kita sebagai membawa sebuah nama besar, dalam artian jabatan kita begitu berbeda tuh ketika kita jalan. Dan bagi saya bahwa kita sudah bisa berpikir mana kita jalan dengan kita sebagai rakyat biasa dengan kita sebagai
seorang yang mempunyai jabatan. Ya. Nah itu sebenarnya kan kita sudah mengetahui, kita sudah bisa berpikir apalagi kayak begini toh. Ya. Jadi unsur jabatan itu mempengaruhi orang untuk mendekat, ya, apalagi seorang presiden. jangan presiden saja, seorang kepala desa lah, Iya. kepala desa atau ya minimal bupati lah, turun ke desa begitu. Ya. Ya, pastikan banyak yang mau pengen lihat bupati yang bagaimana ini, apalagi seorang presiden. Jangan presiden, di bawah presiden pun ya seperti menteri itu, Iya. itu juga kan mengundang euforia masyarakat untuk melihat oh yang mana menteri yang mereka sering lihat di TV, lalu di tiap hari. Apalagi ini seorang pejabat presiden. Iya. Gitu. Dan itu maksudnya ya harus sudah dipikirkan, tapi ya kembali lagi, kalau saya mau dibilang pro, saya tidak pro, tapi mau dibilang kontra, saya tidak kontra. Saya ada di posisinya. Ya, tapi yang tadi pendapat kamu bisa saja ya. Bisa saja ya, karena bisa faktor saja. Karena faktor tadi yang kita figur ya faktor. Bisa menarik orang untuk beramai-ramai melihat seorang pejabat gitu. Ya begitu sih kalau. Tapi tidak kalah penting juga yang menjadi sorotan mungkin bagi netizen khusus Indonesia Timur, terlebih khususnya di bagian Nusa Tenggara Timur, dia punya ajudan pas pampres. Wah itu banyak juga disukai oleh para wanita netizen Nusa Tenggara Timur, Indonesia Timur. Jadi benar juga yang bilang itu yang apa? Ajudan pas pampresnya itu juga tidak kalah menariknya. Ganteng-ganteng, jadi menarik minat ibu-ibu, janda-janda. Terlebih para jomblo datang untuk melihat para ajudan ya. Yang viral itu ajudan. Jadi bisa saja ada unsur kesengajaan ya. Bisa jadi. Sengaja atau tanpa disengaja, figur mereka bisa mempengaruhi orang. Atau karena memang para cewek-cewek, para janda-janda Indonesia Timur, terlebih khususnya janda-janda NTT. Memang sangat liar, boleh dibilang begitu. Tetapi kalau dilihat yang kunjungan beliau ini, dia murni kunjungan kerja dan tidak ada niat untuk mengunjung. Iya, bagi saya. Tidak ada niat untuk mengumpul banyak orang, membuat kerumunan. Dia hanya murni melakukan kunjungan kerja, dan ini murni euforia masyarakat ya. Iya, murni itu masyarakat. Bahwa itu euforia bahwa menimbulkan kerumunan itu di luar tanggung jawab. Maksudnya dia membawa nama seorang presiden. Gitu. Ya, dia kan tidak salah juga begitu, membawa nama seorang presiden. Itu tadi seperti saya bilang, bupati saja mungkin kalau turun ke desa, mungkin masyarakat kan pasti akan turun, apalagi seorang presiden. Iya. Jadi walaupun dalam keadaan COVID-19, tetap program negara itu harus jalan. Tetap bekerja. Kerja. Harus tetap bekerja. Nah ini pro dan kontra di media sosial, terutama di YouTube. Bahkan ada yang membandingkan dengan kasusnya Habib Rizik. Dia baru pulang dari luar negeri. Sebelum sambung itu para jomblo, cewek-cewek jomblo, cewek-cewek Nusa Tenggara Timur sampai ada kata Pak Jokowi, aku mencintai salah satu ajudan. Itu kan keren tuh. Keren ya. Nah itu makanya saya bilang menarik. Pak ajudannya Bapak Jokowi juga itu menarik perhatian. Jadi para ajudan tolong muka jadi baik kalau ke tempat lain itu jangan mengundang supaya jangan mengundang minat para wanita. Tapi mau bagaimana itu kan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan tidak bisa itulah salah satu euforia yang menyebabkan juga memancing orang ya. Kerumunan dalam arti kerumunan cinta. Cinta. Itu ya kerumunan cinta. Tapi kalau lihat
orang-orang yang ingin lihat Jokowi itu kebanyakan pakai masker. Iya, saya melihat begitu. Pakai masker. Mereka tetap Mematuhi protokol kesehatan. Kesehatan. Ya, tapi biar bagaimanapun Jokowi tidak salah ya. Tidak salah. Karena dia menjalankan Dia tugas. menjalankan bekerja, makanya sesuai dengan dia punya visi misi itu kerja dan kerja. Walaupun dalam keadaan Dalam pandemi begini iya, tetap tetap kerja. bekerja. Bagaimana Dia dengan pantau. masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah? Benar Ya. sekali. Jadi itu tadi yang saya katakan, bagaimana pro dan kontra itu mereka bandingkan dengan kasus Habib Rizik waktu dia kembali dari luar negeri itu. Nah, terus dia kan kumpul semua pendukung-pendukungnya untuk menyambut kedatangan beliau. Bahkan dari bandara, orang yang kontra dengan situasi ini mereka bilang ini harus diproses Jokowi karena dia melanggar protokol kesehatan dibandingkan dengan kasusnya Habib Rizik. Oh, iya. Mereka membandingkan antara kita. kasusnya Jokowi dengan Jokowi dan Habib Rizik. Habib Rizik ya. Salah satunya tuh ketua FPI Munarman, dia bilang juga harus diproses, pendapat dia itu harus diproses seperti yang terjadi pada Habib Rizik. Itu kan dari Satgas juga ada menyampaikan bahwa mereka akan menelusuri menelusuri ini tentang bagaimana apakah memang Bapak Jokowi ini melanggar protokol kesehatan, tapi ya kita akan menunggu saja begitu. Ya, Tapi kalau proses mungkin aku juga telusuri yang Habib Rizik di sosial pemerintahan bahwa Habib Rizik itu jelas-jelas mengundang massa, mengundang keramaian. Dia mengundang orang bahkan buat tank untuk menyambut kedatangannya dia. Maksudnya ada pengorganisasian massa begitu untuk menyambut kedatangannya dia. Makanya saya bilang dong, kalau untuk lebih yang berkompeten, tapi untuk mengenai saya sendiri, untuk pendapatnya saya sendiri, kalau melanggar protokol kesehatan, aturan-aturannya kita harus tahu tuh. Iya kan? Iya. Apakah kan yang paling kita sebagai kaum awam tahu bahwa ketika engkau dengan sengaja mengundang massa, ya itu sudah pasti bahwa melanggar. Dengan sengaja itu sudah itu pada umumnya sudah melanggar. Tapi kalau saya melihat di Bapak Jokowi kan tadi tidak tuh, maksudnya dia tidak mengundang. Ini kan murni dia dari masyarakat. Kalau dilihat juga di lokasi food estate itu di Moralenang itu, selain Jokowi, gubernur, para menteri, tidak ada orang lain yang boleh masuk ke tempat itu, ke Moralenang itu. Begitu. Jadi mereka tetap panitia dan semua pas pampres dan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga supaya tetap berjarak, tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini masyarakat ini yang memang murni ingin melihat beliau jadi yang murni sudah memang keramaian. Euforianya mereka mengalahkan protokol kesehatan. Luar biasa. Luar biasa kita orang timur ini, orang Sumba. Keinginannya mereka untuk melihat seorang pejabat itu ya mengalahkan aturan-aturan protokol yang sudah diimbau oleh pemerintah sendiri gitu. Ya ada Pak Yeremias ya baru datang. Kira-kira mana Pak Yer? Nah, ini saya sangat senang dengan kedatangan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Ya. Nah, saya senang masyarakat dengan begitu antusiasnya mau melihat secara langsung Bapak Jokowi. Memang selama itu beliau menjabat itu mereka sudah melihat di media sosial. Iya. Hanya cuman bahwa secara fisik dia itu belum dilihat secara nyata begitu. Makanya Sehingga keinginan dari
diri setiap insan masyarakat NTT itu untuk melihat beliau secara langsung. Itu yang membuat situasi pandemi ini macam dikalahkan oleh keinginan itu begitu. Benar ya. Jadi ini memang murni dia program kerja. Sehingga dari media sosial yang selalu mengatakan kenapa harus membandingkan ini dengan itu, itu saya kira itu pikirannya terlalu dangkal. Terlalu dangkal. Di luar dari pikiran masyarakat yang terlalu dangkal, sebenarnya kita banyak berterima kasih dengan kedatangan beliau ya. Karena program dia mau membuat NTT khususnya Sumba Tengah itu lumbung untuk daerah pertanian ya. Jadi walaupun dalam keadaan pandemi, program kerja untuk masyarakat itu harus tetap jalan. Tetap jalan, tidak boleh. Karena apa? Kalau orang diam terus di rumah tidak mungkin makan. Ya, benar. Orang harus kerja, tapi dengan satu syarat, protokol kesehatan harus ditaati. Tetap dijaga. Tetapi bahwa dengan kedatangan beliau, protokol kesehatan dikalahkan oleh keinginan. Itu yang paling penting. Jadi kalau itu yang jadi tanda kutip untuk kita semua. Jadi kalau mau diproses lah masyarakat NTT, masyarakat semua. Proses masyarakat seluruhnya, khususnya NTT. Yang melanggar protokol kesehatan. Jaga jarak. Sebelumnya itu sebelum beliau sampai, para keamanan selalu memberi info jaga jarak ya. Masyarakat selalu jaga jarak. Ketika beliau sampai di daerah SBD tidak terbendung. SBD itu Sumba Barat Daya, Sumba Barat maupun Sumba Timur, khususnya itu daerah kunjungan beliau. Kerumunan masyarakat itu Sumba Tengah. Sumba Timur dia tidak kunjung. Oh, Sumba Timur tidak. Sorry. Itu di luar nalar. Jadi Sumba Tengah itu daerah kunjungan beliau sebenarnya. Sehingga kerumunan masyarakat itu sebenarnya tidak disalahkan. Yang disalahkan itu adalah kesalahan itu sendiri. Kenapa kita berkerumun? Benar ya. Sampai pas pampres juga terguling. Oleh karena keinginan ini, kayak keinginannya mama ini. Mama janda-janda, para bunga-bunga desa, para jomblo-jomblo. Nah itu. Jadi sebenarnya ya kita boleh kita ambil kesimpulan. Kalau menurut saya, secara pribadi, saya ambil kesimpulan kunjungan keinginan mengalahkan protokol kesehatan. Jadi yang bermasalah itu sebenarnya masyarakat kita ini ya, yang tidak mau menjaga protokol kesehatan. Mematuhi protokol kesehatan. Kalau mau dilihat dari situasi sikon kunjungan beliau, sebenarnya semua yang mau ingin berjumpa beliau, bersua dengan beliau itu mereka mematuhi protokol kesehatan. Kalaupun ada itu di sela-sela sikon begitu, itu harus dipahami. Harus dipahami. Oleh karena keinginannya tidak terbendung. Pokoknya hal yang paling penting karena keinginan melihat beliau secara langsung, melihat face-nya bagaimana itu.
Selama ini kan orang hanya lihat di televisi, Orang melihat di media di sosial, YouTube. beliau berkomentar di YouTube itu orang hanya lihat sepintas begitu saja, tapi Jadi- secara langsung belum. Ya. Jadi itu yang tadi yang mau bilang memang faktor figur. faktor figur itu sangat Menentukannya. menentukannya. Faktor figur itu nih. Yang kan Jokowi, Bapak Jokowi, sorry. Artis saja seperti Raffi Ahmad kemarin, Luna Maya, terus artis-artis yang datang ke Sumba juga. Itu kan banyak yang tunggu di bandara dan minta foto. Itu kan, Ya, kenapa kemarin tidak viral ya, tidak diproses itu ya? nah iya itu sama juga tuh, makanya saya melihat bahwa ini tidak melanggar, tapi memang murni karena euforia dari keinginan dari Masyarakat. masyarakat yang memang benar-benar mau melihat seorang figur yang mereka biasanya seperti kakak bilang tadi, lihat di TV, lihat di media-media yang mereka tidak lihat secara langsung, ya itu mereka punya keinginan yang lebih besar sehingga mereka mau melihat. Benar. Selama ini kan jarang presiden berkunjung Ya, ke berkontrak Indonesia di Timur. Indonesia Timur, Apalagi ke Sumba. apalagi ke Sumba. Mungkin baru berapa? 3 orang presiden. Iya, 3 orang. Bapak SBY, SBY, sama kayaknya 2 saja Jokowi. Ibu Mega kayaknya pernah datang juga ya. Tapi dia bukan kapasitas sebagai presiden. Dia waktu itu ketua umum PDIP. Oh iya. Yang di Sumba Timur gitu, saat itu. Oh iya. Berarti 2 saja. Dua Bapak saja. Jokowi sama Bapak SBY. SBY.